ternyata si Ica sama Suryadi ini sudah pernah boro-boro ngasih kau duit buat beli HP ini 8 juta. Kebutuhan dia kan lebih banyak sih, udah tahu susah dia ngapain mainan cewek. Nimpuknya tuh gak sekali, pakpok. Sampai Suryadi ini gak sadar. Nah, ini bocah gak gerak lagi nih kayak mana nih. Masa yang paling indah adalah kisah kasih di sekolah. Saking bagusnya masa itu sampai ditulis di lagunya almarhum Chrisye. Kita semua bahkan pengen balik lagi ke masa itu. Tapi mungkin enggak untuk gadis satu ini. Adalah satu gadis namanya adalah Ica. Normalnya kita semua itu pertama kali mulai suka dengan lawan jenis itu di waktu-waktu SMA. Nah, Ica ini tidak. Dia tidak menyukai rekanan sekolahnya, tapi justru Ica ini punya hubungan dengan pria yang umurnya jauh banget di atas umur dia. Umur pasangan dia ini 42 tahun yang gak pernah Ica sadar. Orang yang paling dicintai sama si Ica ini malah justru yang mengakhiri hidupnya si Ica. Penasaran gimana ceritanya? Siapin kopi dan cemilan, sini gue ceritain. September 2025, di salah satu tempat di Lampung Timur adalah satu gadis namanya Ica. Ica ini anak-anak SMA gitu. Ya umumnya anak-anak SMA seumuran Ica tuh lagi senang-senangnya main sama teman-temannya, nyobain hal-hal yang baru. Masa SMA kan selalu jadi masa-masa yang menyenangkan gitu ya. Beda sama Ica. Ica ini malah punya hubungan gelap. Wajar kalau anak SMA sudah mulai tertarik dengan lawan jenis itu wajar. Yang jadi masalah si Ica ini punya hubungan gelapnya bukan dengan teman-teman sebayanya, tapi dengan Suryadi. Kenapa dengan Suryadi? Bahas Suryadi, dia umurnya 42 tahun. Yang jadi pertanyaan ini buat gue pribadi, yang ngapain gitu maksudnya, ngapain Ica ini sama Suryadi yang umurnya 40 tahun? Itu kalau disejajarin sebelahan gini ya, itu jatuhnya udah kayak ponakan sama omnya. Udah gitu Suryadi ini bukan bujang tua gitu, bukan. Suryadi ini kerjaannya hari-hari sebagai buruh. Dan plot twist ya, Suryadi ini sudah punya anak dan bini. Hubungan terlarang ini teman-teman, ini dirahasiakan lah sama si Ica. Jadi yang tahu antara hubungannya si Ica dengan Suryadi ini hanya orang-orang terdekat Ica. Anak SMA gadis kan biasanya geng-gengan tuh. Yang tahu tuh biasanya orang-orang terdekat aja. Harus ya, logika wajarnya teman-teman Ica ini harusnya negor. Lu ngapain sih Ica punya hubungan tapi sama om-om, misal begitu harusnya. Tapi yang terjadi tidak. Teman-teman Ica ini justru merahasiakan juga tuh hubungan gelap mereka, yang secara tidak langsung ya berarti mendukung dong. Pertama nih, harusnya teman-temannya udah negor gitu ya. Karena nih hubungan tuh kayak seminggu mungkin temennya baru tahu, it's okay gitu ya. Hubungan ini sudah berjalan kurang lebih setahun. Berarti selama setahun ini teman-temannya nggak ada yang negor. Jadi ceritanya gini. Di tanggal 14 September 2025 si Ica inilah izin dia sama orang tuanya. Dia mau main ke Kota Gajah. FYI teman-teman, Kota Gajah ini sama tempat tinggalnya si Ica ini beda tempat. Nah si Ica inilah izin lah sama orang tuanya mau main sama teman-temannya. Karena menurut orang tuanya ya umuran gadis kayak Ica lagi senang main, ya udahlah nggak apa-apa lah, diizinin lah sama orang tuanya. Berangkatlah dia ke Kota Gajah. Ternyata dia pertama tidak pergi ke Kota Gajah. Yang kedua yang jemput bukan teman-temannya. Dia izin ke orang tuanya kan, nanti aku dijemput sama teman-temanku pak. Ternyata tidak. Yang jemput si Ica itu ternyata Suryadi. Dan kita nggak tahu nih si Ica sama Suryadi ini perginya kemana. Datanglah si Suryadi itu ke tempat lokasi jemput Ica pakai mobil dia, pakai mobil. Nggak lama langsung habis itu si Ica masuk ke mobil karena takut ketahuan sama orang-orang sekitaran lah. Cabut dia dari sana. Besoknya di hari Senin di tanggal 15 September 2025 jam 7.30 ya pagi gitulah ya. Di tengah perjalanan dalam mobil tuh mereka tektok lah. Tektoknya itu berawal dari si Ica ini nggak tahu dia kena pengaruh dari mana gitu ya. Mungkin sosial media atau yang lain gitu ya. Apalagi di iPhone 17 baru rilis kan. Nah si Ica lah minta sama Suryadi, kau ini pasanganku aku tapi nggak pernah kau beliin apa-apa ya. Nggak, mintalah si Ica sama Suryadi ini iPhone. Bukan iPhone 17 yang baru keluar juga bukan, tapi Ica ini mintalah iPhone yang harganya yang diminta sama Ica ini 8 juta. Sebentar, sampai sini tuh ada yang janggal. Kan dia izin itu tanggal 14 September. Kejadian ini pagi-pagi 15 September. Berarti mereka berdua nginep. Apa mereka berdua? Menurut keterangan yang beredar, ternyata si Ica sama Suryadi ini sudah pernah itu 10 kali. Mungkin inilah yang bikin Suryadi itu nggak bisa nolak apa yang diminta sama Ica.
Tapi biar gimana pun kan posisinya Suryadi ini udah ada anak bini pertama. Terus yang kedua diminta 8 juta dengan kerjaan Suryadi sebagai buruh lepas, godak lah dia kayak. Iya, aku ngerti yang kau minta HP, tapi 8 juta nih berat nih. Buat Suryadi ini berat. Boro-boro ngasih kau duit buat beli HP ini 8 juta. Kebutuhan dia kan lebih banyak gitu, yang ngurusin anak dan bini. Ya lagi salah Suryadi juga sih, udah tahu susah dia ngapain mainin cewek. Nah akhirnya di mobil tuh tektok tuh mereka berdua tuh. Tapi biasa aja kan cowok ngalah ya, apalagi udah 10 kali tadi tuh. Nah Suryadi lah ngalah. Oke, ini ku kasih yang, tapi nggak ku kasih 8 juta juga nih. Kalau kau mau nih ku kasih 3 juta. Diterima masih Ica 3 jutanya, tapi sambil ngedumel. Kan aku butuhnya 8 juta, 3 juta dapat apa gitu. iPhone tuh nggak bisa, yang 3 juta nggak dapet, yang nggak ada sinyal juga nggak dapet. Nah si Ica dikasih 3 juta lah, marah dia. Dua yang dikasih sama si Suryadi ke Ica, diterima sama si Ica, dibalikin lagi sama Suryadi. Nah dari beberapa informasi yang aku dapat, balikinnya bukan ya ini kurang yang enggak, dia dilempar ke mukanya Suryadi, pak gitu ya. Ah itulah penyulut marahnya si Suryadi pertama. Udah dikasih, ditolak, dibalikinnya begitu, marah lah dia. Tapi masih ditahan-tahan sama Suryadi. Ah ngelah napas dia. Ya gitu dia masih sabar lah, dia masih sabar dulu, tahan napas sama dia. Nah ya udah, namanya anak kecil juga gitu ya. Yang bikin si Suryadi ini hilang sabarnya, si Ica lah udah habis ngelempar duit tadi, mukul. Ah si Ica nih dia ini ya ikut kayak ekskul bela diri gitu ya. Jadi pukulannya tuh rumahnya teng gitu dia. Nah dipukul sama si Ica, si Suryadi ini. Udah ditahan-tahan sabarnya sama Suryadi, dipukul, hilang sabarnya Suryadi, dibalas sama Suryadi. Ribut lah tuh di dalam mobil mereka, tak tok. Ternyata nih plot twist ya, mereka berdua tuh dalam pengaruh obat-obatan. Makanya beributnya jadi gede begitulah. Bentar guys, gua lumayan salah fokus sampai sini ya. Satu, punya hubungan gelap sama usianya yang jauh banget, itu udah aneh. Yang kedua, teman-temannya nutupin udah aneh. Yang ketiga, pengaruh standar TikTok nih, dia minta duit tadi. Terus yang ketiga, umuran segitu udah ngobat. Seru tuh ributnya mereka di mobil. Tepok si Suryadi ini kalah karena si Ica ini punya basic bela diri gitu ya. Ngerasa kewalahan, repot, Suryadi lah ingat di jok mobil belakang dia ini ada kayu. Diambil lah tuh kayu sama si Suryadi, dipakailah buat nimpuk si Ica. Pak, karena mungkin kebawa ini ya pengaruh obat-obatan ya. Nimpuknya tuh gak sekali, pak pok. Sampai Suryadi ini gak sadar. Nah, ini bocah gak gerak lagi nih, kayak mana nih? Bingung dia. Pegang jidat, pegang napas segala macam, ternyata Ica. Bingung, panik dia. Aduh, mana nih cara ngilangin ini nih. Udah repot nih, makin nambah masalah nih. Bingung, panik Suryadi, bingung ngilangin jejaknya nih harus gimana. Setan lah dateng lah. Tiba-tiba si Suryadi ini kepikiran, ini jasad kubuang aja tempat irigasi itu. Akhirnya jasadnya si Ica ini dibuanglah ke salah satu irigasi di kebun tebu GMP. Lu pada cari sendiri aja lah ya. Tempatnya ada di Gunung Batin di Lampung Tengah. Aku tahu bener di tempatnya di mana nih. Kalau kejadiannya gini, dari mobil itu diseret lah tuh jasadnya si Ica tuh sama si Suryadi, ditarik, dibuang ke irigasi tadi dengan harapan si Suryadi mudah-mudahan kalau gue buang ke sini nggak akan ada yang tahu nih jejak. Kalau toh sekalipun nanti ini mayat ketemu, jejaknya udah nggak bisa kedetek lagi. Kelar dari sana, cabutlah Suryadi. Besok harinya, di Selasa 16 September 2025, berarti ini 3 hari setelah Ica pergi dari rumah gitu ya. Orang tuanya lah mulai panik, ini Ica gak ada kabar 2 hari kemana gitu ya. Harusnya sih mungkin paniknya 1 hari nginep gak pulang tuh udah panik harusnya. Tapi mungkin aja di awal itu Ica bilangnya nginep, karena kan logis juga, karena tempatnya di Kota Gajah tuh gak deket dari rumah dia. Apalagi sama temennya. Anggaplah mungkin Ica ini minta izin sama orang tuanya nginep sama temennya di rumah temennya. Makanya ya sehari oke lah gitu ya. Tapi karena ini udah lusa tuh, udah ganti hari sampai di hari ketiga, orang tuanya lah khawatir Ica ini nggak ada kabar kemana. Teman-temannya juga nggak ada yang tahu Ica kemana. Karena dirasa ini ada sesuatu yang janggal, akhirnya lah bikin laporan keterangan orang hilang ke kantor polisi. Akhirnya lah dilakuin investigasi sama polisi. Cuman karena minimnya informasi yang dirahasiain sama si Ica ini, polisi nggak dapat banyak keterangan. Apalagi kalau kita ingat dari awal, yang tahu semua rahasia si Ica ini cuma teman-teman terdekat Ica doang. Mungkin ini asumsi gua aja ya.
Karena setelah itu ternyata polisi tuh dapat informasinya yang mengarah ke satu nama, Suryadi tadi. Kemungkinan besar teman-temannya si Ica tadi, mereka inilah yang ngasih keterangan. Karena kan gak ada yang tahu nih, rahasia ini benar-benar teman-teman Ica doang yang tahu. Di waktu yang bersamaan juga ternyata Suryadi itu psikisnya juga udah mulai kena karena dia udah ngilangin nyawa orang gitu ya. Dia udah mulai kepikir penyesalan dan segala macem. Ya ini masuk akal juga, apalagi waktu kejadian itu kan Suryadi terpengaruh obat-obatan gitu ya. Jadi mungkin kesadaran dia waktu itu nggak full gitu lah. Begitu dia udah sadar nih, balik kepikiran, aduh habis orang nih gue. Stres, depresi tuh yang dirasain sama Suryadi. Setan lagi yang masuk tuh. Kepikiran lah Suryadi ini untuk bunuh. Cuman usaha bunuh ya ini digagalin sama keluarganya. Ya begitu ya teman-teman. Emang kita nih nggak tahu nih umur kita sampai kapan gitu ya. Mau kita berusaha untuk mati, kalau belum takdirnya nggak akan mati juga. Nah, di beberapa keterangan yang gue baca, bundanya ini dia minum racun. Karena bundanya ini gagal, dilarilah sama keluarganya di rumah sakit. Nah di rumah sakit inilah si Suryadi ini ditangkap. Jadi gampang gitu lah, polisi datang, orangnya udah sakit nih, orangnya lagi terbaring, ya udah tangkap aja di sana, langsung dimintain keterangan, diceritain lah semua kejadian itu sama Suryadi ke polisi. Akhirnya lah besok di tanggal 17 September 2025, berangkat dari keterangan yang didapat dari Suryadi, polisi lah berangkat buat ke tempat evakuasinya. Jadi mayat itu baru ketemu di hari ini. Berangkatlah ke sana, di tempat kejadian itu ditemukanlah bener ternyata si Ica ini udah ngambang gitu, kaku, pas sesuai dengan keterangan yang dikasih sama Suryadi. Dari kasus ini akhirnya lah dibawa ke PN, Pengadilan Negeri yang ada di Gunung Batin, Lampung Tengah. Akhirnya lah si Suryadi ini dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Ternyata dia juga dapat tuntutannya itu pembunuhan berencana. Jadi dia dapat hukuman itu 18 tahun. Harusnya kan pembunuhan itu kan 15 tahun. Tapi karena dinilai ini pembunuhan berencana yang darinya 15 jadi 18 tahun. Sempat diajuin banding tapi ditolak. Tetap diberlakukannya 18 tahun. Itu dia kasus-kasus terbaru ini yang lagi rame di sosial media. Beberapa hal yang bisa kita pelajarin dari sini adalah, pertama, jangan ngikut standar di sosial media. Sama yang kedua ya mungkin kita semua orang tua nih harus ngasih pengawasan ekstra. Biarin anak tuh cerita gitu, jangan diem-diem nggak tahu nih, apalagi punya hubungan gelapnya tuh. Wah ini jauh banget soalnya, anak SMA sama 42 tahun tuh kan gapnya jauh banget dan bisa nggak ketahuan selama setahun. Gitu. Itu aja untuk video hari ini. Kalian request aja next kita mau bahas horor lagi atau killer story begini atau mau bahas sejarah, komen aja di bawah. Kita ketemu lagi besok. Assalamualaikum.